Halo para penonton yang budiman. Masih stay bersama kami? Kali ini Netron 45 akan kembali mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu episode 66. Langsung aja kita mulai. Scene dimulai dari Dr. Cory yang syok melihat videonya bersama Helmi yang tersebar luas di internet. Dr. Cory terlihat sangat terpukul dengan kejadian ini. Untungnya ada sosok ayah yang selalu menenangkan dan memberikan semangat pada anaknya. Dr. Cory bingung dan malu karena kejadian itu. Dia dipanggil manajer rumah sakitnya agar menghadapnya. Tapi Dr. Cory malu. Yang dia takutkan itu ada sangkut pautnya dengan viralnya video tersebut. Ayah Dr. Cory menyuruhnya berpikir positif, mana tahu ada hal lain. Benar saja yang dipikirkan Dr. Cory. Manajer rumah sakit langsung memecat Dr. Cory dari pekerjaannya. Kasihan sekali Dr. Cory ya penonton. Abis jatuh tertimpa tangga pula. Scene berganti pada Siska yang berpamitan pada mamahnya Leo. Siska bermaksud ingin menemui Dr. Cory. Tapi mamahnya Leo melarangnya. Mamahnya Leo mengatakan itu hanya alasan kamu untuk menemui Helmi. Kali ini Siska mulai melawan ke mamahnya Leo. Dia memberontak dan pergi dari rumah karena lelah menghadapi sikapnya mamahnya Leo. Tak berselang lama ayahnya Dr. Cory menemui mereka. Ayahnya Dr. Cory pun ingin mencari Pak Diki. Dan disusul Ardan dan Romi yang ikut pula ingin mencari Pak Diki. Di scene lain Pak Diki membawa Reta ke vilanya. Pak Diki sengaja membawa Reta agar dia mau mengakui bahwa dia yang menyebarkan video kakaknya. Akhirnya rombongan Siska menemukan mobilnya Pak Diki villa tersebut. Mereka langsung masuk dan mencari Pak Diki. Tapi Siska mendengar suara Reta dari dalam kamar meminta tolong. Ardan dan Romi mendobrak pintu tersebut. Keluarlah Rena dengan tangisan histeris ya. Ayahnya Reta menanyakan, sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu disekap di sini? Ada hubungan apa kamu bersama Diki? Reta menangis dan mengakui bahwa dia yang menyebarkan video kakaknya. Semua terlihat kaget mendengarnya. Terdengar oleh Ardan dan Romi ada yang menyalakan motor di luar. Ternyata itu Pak Diki. Akhirnya terjadi perkelahian antara Pak Diki dengan Dr. Romi dan Dr. Ardan. Dan tak lama berselang datanglah anak buah Pak Diki. Dan pertengkaran makin sengit lagi. Karena Pak Diki kalah, Pak Diki dibawa ke rumah Dr. Cory untuk dimintai pertanggungjawaban. Pak Diki mengatakan dia siap jadi suami Dr. Cory. Ayah Dr. Cory pun mengatakan pada anaknya agar menerima Pak Diki jadi suaminya. Dengan tujuan untuk menghindari hal yang memalukan nanti bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi Dr. Cory menolaknya dan tidak sudi jika dijadikan istri oleh Pak Diki. Di akhir cerita Johnny nekat menemui Maureen ke rumahnya. Dia menyelusup ke dalam rumah tapi ketahuan oleh anak buah Bu Arnas. Johnny ditangkap dan mau diusir. Kebetulan ada Maureen datang. Johnny menyuruh Maureen membebaskan dia. Tapi Maureen malah menyuruh anak buahnya mengusir Johnny. Johnny tidak menyerah dan terus menunggu Maureen di luar. Johnny menggigil kehujanan dari malam sampai pagi menunggu Maureen. Johnny terus berusaha ingin menemui Maureen. Dan sungguh kasihan Johnny dihajar lagi oleh anak buahnya Bu Arnas. Cerita berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan share channel Netron 45.